Kau menggantikan adikmu menanggung kejahatan lalu dijatuhi hukuman masuk penjara langit selama 50 tahun. Ibumu menangis sambil berkata bahwa kau adalah aib keluarga Markis. Tunanganmu bahkan langsung membatalkan pertunangan di tempat. Seluruh ibu kota menertawakanmu sebagai orang bodoh. Namun kau bukan hanya tidak sedih malah tertawa terbahak. Semua itu karena misi penjilatmu akhirnya berhasil diselesaikan. Selama masuk penjara langit kau bisa memperoleh 1 tahun kultivasi setiap hari. Mendengar penjelasan sistem itu kau hampir berteriak kegirangan. Selama 3 tahun penuh kau menyelesaikan tak terhitung misi penjilat. Dan memperoleh banyak sekali skill tingkat dewa. Serta mengumpulkan kekayaan yang menandingi negara. Pada saat yang sama kau memakai nama keluarga Markis. Untuk diam-diam membangun jaringan intelijen dan bisnis yang sangat besar. Bahkan menjalin hubungan rahasia dengan beberapa kekuatan dunia persilatan. Serta para jenderal pasukan perbatasan. Namun hanya sistem kultivasi bela diri yang sangat pelit. Tidak memberimu sedikit pun, membuatmu memiliki sumber daya melimpah. Namun tetap hanyalah orang biasa tanpa kekuatan. Sehingga kau terpaksa menyembunyikan kemampuan dan menunggu waktu. Dan sekarang kesempatan itu akhirnya datang. Masalah ini harus kau setujui. Ibu anak ini bersedia pergi. Kau perlahan mengangkat kepala dengan wajah penuh kepatuhan tanpa celah. Bahkan berkata bahwa adikmu masih kecil dan tak pantas menderita di penjara. Sebagai kakak kau seharusnya meringankan beban adik dan menghibur ibu. Qin Suehua, Zhang Wanning dan Zhang Heng saling tersenyum. Wajah mereka penuh dengan ekspresi yang dianggap wajar. Bagaimanapun dalam citra dirimu selama ini, kau hanyalah penjilat tanpa batasan. Mana mungkin kau menolak kesempatan berbakti seperti ini? Kalau begitu aku akan mengantarmu keluar. Sekalian memberi penjelasan pada petugas kantor Jingzhou, agar mereka tidak mempersulitmu. Ibu Qin Suehua jarang-jarang menunjukkan sedikit kehangatan. Sementara adik perempuan Zhang Wanning justru memasang wajah tidak senang. Mendesakmu segera mengucap terima kasih. Dalam pandangannya ibu turun tangan berurusan dengan petugas rendahan demi dirimu. Itu benar-benar merendahkan martabat. Ibu jangan khawatir, aku pasti tidak akan mencoreng nama keluarga Markis. Kau tetap mempertahankan wajah penuh hormat. Bahkan demi berakting meyakinkan kau langsung berbalik hendak pergi. Qin Suehua melihat itu lalu mengangguk pelan. Sangat puas dengan sikap patuh dan pasrahmu. Pada saat ini terdengar suara mekanis yang dingin. Tiba-tiba meledak di dalam benakmu. Ding terdeteksi host secara sukarela menyelesaikan janji menggantikan hukuman. Perilaku sesuai dengan persyaratan akhir karakter penjilat. Progres misi saat ini 100%. Mulai saat ini host tidak perlu lagi menyenangkan. Orang-orang di keluarga Markis dan tunangan. Mendengarnya seluruh tubuhmu langsung membeku di tempat. 3 tahun, kau mati-matian menyenangkan setiap serigala bermata putih di keluarga Markis. Kini hari-hari penuh kepalsuan itu akhirnya benar-benar berakhir. Tiba-tiba kau berhenti melangkah lalu berbalik. Di matamu tak ada lagi kerendahan diri seperti dulu. Yang tersisa hanyalah dingin membeku. Qin Suehua tersentak oleh tatapanmu yang tiba-tiba. Dan sedikit terkejut, di hatinya muncul rasa tidak nyaman yang tak jelas. Zhang Wanning pun mengerutkan kening. Merasa dirimu hari ini terasa sangat aneh. Namun ia tak bisa menunjuk apa yang salah. Adikmu Zhang Heng bertatapan denganmu, dan langsung merasakan hawa dingin di punggungnya. Rasa dingin itu menjalar hingga ke ubun-ubun. Sesaat kemudian bibirmu bergerak pelan. Qin Suehua mengira kau akan berkata sesuatu. Seperti ibu jangan khawatir dan omong kosong lainnya. Ia pun bersiap memalingkan pandangan dengan kesal. Siapa sangka kau justru bertanya dengan nada serius. Ibu tahukah apa arti jika aku pergi menggantikan hukuman? Wajah Qin Suehua langsung dipenuhi keterkejutan. Ia tak percaya anak yang selalu patuh ini berani balik mempertanyakan dirinya. Ini benar-benar keterlaluan. Melihat itu sudut bibirmu terangkat membentuk senyum dingin. Ibu, apakah Anda benar-benar tidak mengerti atau hanya pura-pura bodoh? Hari ini selama aku masuk penjara dengan tuduhan memukuli kerabat kekaisaran, maka masa depanku seumur hidup akan hancur total. Qin Suehua mendengarnya wajahnya langsung menggelap. Dengan suara keras ia memarahi bahwa kau bicara omong kosong. Hanya masuk penjara beberapa hari saja mana mungkin separah itu. Tidak separah itu. Kau langsung memotong ucapannya tanpa sungkan. Belum bicara soal reputasi hancur hanya keluarga Wang saja. Mereka sudah kehilangan muka sebesar itu mana mungkin berhenti begitu saja. Mereka tidak bisa menyentuh keluarga Markis. Tidak bisa menyentuh putra kedua kesayangan Anda, Tian Lao Cheng Seng. Tapi apakah mereka tidak bisa menyentuh aku putra sulung yang rela menggantikan hukuman? Sambil bicara kau melangkah maju dengan keras. Apakah aku hidup atau mati di penjara cacat atau kehilangan kaki Tian Lao Cheng Seng? Apakah Anda pernah memikirkannya Tian Lao Cheng Seng? Kau sungguh lancang Tian Lao Cheng Seng. Qin Suehua terdesak oleh rentetan pertanyaan ini hingga wajahnya pucat. Tian Lao Cheng Seng. Di hatinya selain terkejut, lebih banyak rasa malu dan marah karena terbongkar. Kakak bagaimana bisa bicara pada ibu seperti ini Tian Lao Cheng Seng? Saat itu Zhang Wanning melangkah maju hendak melindungi Qin Suehua. Tian Lao Cheng Seng. Namun tatapan dinginmu membuatnya terpaku di tempat. Zhang Wanning, kau perlahan menoleh padanya dengan nada datar. Sejak kapan giliranmu ikut bicara di sini? Menyuruhku menggantikan hukuman bukankah ide bagusmu? Zhang Wanning tersipu merah karena tersudut Tian Lao Cheng Seng. Tian Lao Cheng Seng, dengan marah berteriak Zhang Heng memiliki bakat.
Tian Lao Cheng Seng, yang luar biasa dan tak boleh menghancurkan masa depannya. Sedangkan kau hanyalah sampah tanpa bakat kultivasi. Tian Lao Cheng tinggal di rumah pun tidak berguna. Tian Lao Cheng Seng, aku tidak berguna. Kau seolah mendengar lelucon terbesar di dunia. Setiap koin yang dipakai keluarga ini mana yang bukan aku hasilkan. Tampakku keluarga Markis Yong'an sudah lama makan dedak dan sayur liar. Sombong tak tahu diri, Zhang Wanning menatapmu dengan wajah meremehkan. Mengejek bahwa semua yang kau gunakan adalah sumber daya dan toko keluarga Markis. Tanpa latar belakang keluarga Markis kau tak akan menghasilkan satu koin pun. Zhang Heng di samping ikut berpura-pura membela, mengatakan keluarga Markis punya usaha besar. Siapapun yang mengelola pasti bisa melakukannya dengan baik. Ini sama sekali bukan jasamu. Melihat keluarga ini dengan wajah merasa paling benar. Di hatimu hanya terasa lucu. Mereka sama sekali tidak tahu. Jika bukan karena kau mengandalkan skill tingkat dewa untuk membangun relasi, bisnis keluarga Markis sudah lama runtuh. Cukup. Saat itu Qin Suehua memotong pertengkaran dengan tidak sabar. Mengatakan jika kau tidak mau menggantikan hukuman maka katakan saja. Tidak perlu pamer jasa di sini. Bahkan menegaskan kejayaan keluarga Markis hari ini tak ada hubungannya denganmu. Zhang Wanning juga memasang ekspresi seolah telah menilaimu abis. Dengan dingin mendesakmu segera pergi mengaku bersalah. Zhang Heng pun berpura-pura menjadi orang baik. Menyalahkanmu karena memakai cara ekstrim untuk menarik perhatian keluarga. Sampai membuat ibu marah besar. Mendengar omongan orang biasa yang sok tahu hatimu terasa hampa. Baik hari ini aku rela pergi menggantikan hukuman. Anggap saja membalas jasa melahirkan. Mulai sekarang aku dan keluarga Markis Yong'an putus hubungan selamanya. Begitu kata-kata jatuh kau langsung berbalik tanpa ragu. Lalu melangkah cepat menuju arah kantor Jingzhao. Wajah Qin Suehua yang tegang langsung mengendur. Sudut bibirnya tersungging senyum seolah memang sudah diduga. Zhang Wanning pun mendecakkan bibir. Kukira dia bisa bikin masalah besar. Ternyata tetap patuh pergi menggantikan hukuman. Putus hubungan segala menakuti siapa. Zhang Heng malah menghela napas lega sambil berpura-pura kagum. Kakak memang seperti itu. Ibu kakak, jangan satu hati dengannya. Di sisi lain setelah meninggalkan keluarga Markis kau tidak langsung ke kantor Jingzhao. Melainkan masuk ke sebuah toko alat tulis bernama Mo Yunzai. Pemilik toko melihatmu lalu segera merendahkan suara dan mendekat. Bos kenapa Anda datang? Orang ini adalah orang kepercayaanmu Li Dagang. Biasanya dia mengurus intelijen dan bisnis di ibu kota untukmu. Dengan wajah dingin kau berkata dengan suara berat. Adikku membuat masalah. Keluarga Markis memintaku menggantikannya menanggung dosa. Keterlaluan. Li Dagang langsung meledak setelah mendengarnya. Kalau mereka sudah tidak berperasaan, mengapa tuan muda masih terus menempel dengan wajah panas ke pantat dingin mereka? Kau mengangguk matamu memancarkan tekad. Ini yang terakhir. Mulai hari ini keluarga Markis tak ada hubungan lagi denganku. Benarkah? Li Dagang tampak ragu. Lagi pula kelakuan menjilatmu dulu masih jelas diingatannya. Melihat tatapan tak percayanya kau kesal. Memutar mata lalu memerintah. Jangan pikirkan hal aneh-aneh. Aku ada urusan penting untukmu. Segera kumpulkan sejumlah bukti kejahatan. Hukumannya jangan terlalu berat juga jangan terlalu ringan. Paling bagus hanya di penjara tanpa disiksa. Semua tuduhkan ke kepalaku. Apa? Mencari dosa untuk diri sendiri. Li Dagang benar-benar tercengang. Ini lebih mengerikan daripada mendengar kau berhenti menjilat keluarga Markis. Bos apa kau marah sampai gila oleh mereka? Setelah lama terdiam Li Dagang menasihati dengan sungguh-sungguh. Bos ini bukan main-main. Sekalipun ingin menarik perhatian keluarga Markis, tak perlu merendahkan diri sejauh ini. Cukup bicara, lakukan saja. Kau malas menjelaskan dan langsung memberi perintah. Dan satu lagi, pakai uang untuk mengatur kepala penjara. Aku mau sel tunggal yang bersih. Makanan dan minuman harus higienis. Li Dagang mengerti. Jadi kau ingin menukar penjara jangka panjang demi perhatian keluarga Houfu. Meski dia merasa tindakanmu tidak sepadan namun tetap pasrah menyetujuinya. Setelah mengatur semuanya kau tidak langsung pergi ke kantor pemerintahan. Melainkan menunggu hingga menjelang malam baru menyerahkan diri. Karena ingin memberi Li Dagang waktu untuk bersiap. Tak terasa hari kedua pun tiba. Taman belakang keluarga Houfu tampak damai. Pedang panjang di tangan Zhang Heng berayun dengan luwes. Sementara Zhang Wanning yang menekuni seni lukis dan sihir, juga tenggelam dalam dunianya sendiri. Saat itu sesosok berbaju merah melayang turun ke halaman bak burung walet. Dialah tunanganmu Jiang Lohan. Di usia 21 ia telah mencapai tingkat bela diri peringkat 7. Dijuluki jenius kultivasi tercepat ketiga sepanjang sejarah negara Wei besar. Meski memiliki ikatan pernikahan denganmu, ia justru sangat membencimu yang selalu penurut dan pengecut. Dan malah sangat dekat dengan Zhang Heng. Kak Jiang, mata Zhang Heng berbinar dan segera menyambutnya. Zhang Wanning pun meletakkan kuasnya sambil tersenyum. Kak Lohan kenapa kau kembali dari barak militer utara? Jiang Lohan menepuk debu yang tak terlihat di tubuhnya lalu berkata tenang. Aku dengar Xiao Heng berselisih dengan keluarga Wang. Aku khawatir jadi buru-buru kembali. Di tengah jalan ku dengar Zhang Yu menggantikan Xiao Heng mengaku bersalah. Setidaknya dia tahu diri. Zhang Wanning langsung mendengus dingin dengan wajah meremehkan. Tahu diri, jangan terlalu menilainya tinggi. Kau tidak melihat wajahnya saat itu.
Ibu menyuruhnya menggantikan hukuman, dan lihat saja, dia bukan bersyukur malah menuduh ibu pilih kasih. Katanya keluarga Houfu memperlakukannya seperti alat. Ia melebih-lebihkan ceritanya dengan sengaja. Setiap katanya penuh dengan merendahkan. Wajah Jiang Lohan langsung menunjukkan ketidaksenangan. Benarkah ada hal seperti itu? Aku benar-benar kecewa padanya. Saat keluarga tertimpa masalah dia bukan saja tak mau berbagi beban, bahkan mengatakan kata-kata yang begitu kejam dan memutus hubungan. Benar-benar keterlaluan. Melihat itu Zhang Heng segera maju berpura-pura jadi penengah. Kak Jiang jangan marah. Kakak mungkin hanya belum berpikir jernih dan sedang emosi sesaat. Dia hanya ingin menarik perhatian semua orang dengan cara ini. Qin Sui Hua entah sejak kapan juga sudah berjalan mendekat. Ia memandang putra bungsunya dengan penuh kepuasan. Hanya Heng yang benar-benar pengertian. Tahu bagaimana memahami kakaknya. Tidak seperti si cacat itu yang hanya tahu tantrum. Setelah berkata begitu ia menoleh ke Jiang Lohan dengan nada penuh permintaan maaf. Lohan, biarkan kau jadi bahan tertawaan. Anak itu Zhang Yu sejak kecil kurang dididik. Tenang saja, ini tidak akan menyeret keluargamu. Jiang Lohan menggelengkan kepala. Bibi Qin terlalu berlebihan. Meski aku dan dia bertunangan namun karakter tetaplah penting. Lihat tindakannya sekarang, jelas dia bukan pasangan yang layak. Saat itu kepala pelayan Fubo bergegas masuk dengan wajah panik. Ia membungkuk tubuh, suaranya dipenuhi kegugupan. Melapor putusan kasus tuan muda telah keluar. Qin Sui Hua bukan hanya tidak khawatir malah dengan nada datar bertanya dihukum berapa lama. Dalam pikirannya meski keluarga Wang menekan. Dengan koneksi keluarga Houfu kau hanya masuk sebentar saja. Namun detik berikutnya Fubo gemetar melapor 50 tahun. Dan kasusnya berubah dipindahkan ke pengadilan Dali. Kau telah dimasukkan ke penjara surgawi. Tiba-tiba terdengar suara nyaring. Tangkir porselen hijau di tangan Qin Sui Hua terlepas jatuh. Ia berdiri mendadak, wajahnya seketika pucat pasi. Hasil ini benar-benar di luar perkiraannya. Meski ia tidak menyukaimu, ia tak pernah berniat membuatmu mati atau dipenjara seumur hidup. Sedangkan Zhang Wanning awalnya tertegun menutup mulut. Namun sedetik kemudian ekspresi senang melihat penderitaan muncul di matanya. Pantas, kakak sampah yang mengganggu itu akhirnya benar-benar akan menghilang. Pada saat yang sama senyum lembut di wajah Zhang Heng langsung membeku seketika. 50 tahun. Ini benar-benar mengacaukan seluruh rencananya. Alis tegas Jiang Lohan langsung berkerut rapat. Dengan suara berat menganalisis bahwa keluarga Wang telah bergerak kejam dari balik layar. Pada saat ini Zhang Heng yang pertama bereaksi. Langsung berlutut ke tanah dengan suara gedebuk. Menangis terseduh-seduh sambil mulai meratap. Menarik semua kesalahan ke atas dirinya sendiri. Melihat itu Zhang Wanning segera maju membela. Menegaskan bahwa perilakumu yang buruk selama ini memberi keluarga Wang celah. Kini berbagai kejahatan digabung itu sepenuhnya akibat ulahmu sendiri. Meski Jiang Lohan merasa ucapan Zhang Wanning terlalu kejam namun ia pun harus mengakui. Jika dirimu benar-benar bersih keluarga Wang juga sulit memfitnah sebanyak itu. Qin Sui Hua memejamkan mata dengan lelah lalu melambaikan tangan. Mengaitkan semuanya pada takdir. Dengan licik menghindari tanggung jawab memaksamu menggantikan hukuman. Sekaligus menekan rasa bersalah kecil di hatinya. Lalu seolah tiba-tiba teringat sesuatu, wajahnya menunjukkan keraguan. Kau lihat Zhang Yu sekarang ini. Sudah dimasukkan ke penjara surgawi dihukum 50 tahun. Kau adalah tunangannya. Lalu bagaimana sebaiknya? Zhang Wanning langsung paham dan berebut menjawab. Terus terang mengatakan sampah sepertimu memang tak pantas untuk Kak Jiang. Sekarang pernikahan ini harus dibatalkan. Agar tidak menunda masa depan Kak Jiang. Qin Sui Hua mengangguk mengikuti arus. Dengan nada tegas menuntut pembatalan pertunanganmu dengan Jiang Lohan. Alasannya karena sekarang kau sudah berstatus pesakitan. Tak boleh lagi menyeret keluarga Hou dan keluarga Jiang. Di dalam hati Jiang Lohan diam-diam menghela napas lega. Hukuman penjaramu justru memberinya alasan sah untuk membatalkan pertunangan. Ia diam-diam melirik Zhang Heng yang juga sedang mencuri pandang padanya. Tatapan mereka bertemu dan gelombang kecil pun muncul di hati masing-masing. Mata Zhang Wanning berputar lalu kembali mengajukan sebuah usulan. Demi nama baik Kak Jiang sebaiknya pergi ke penjara surgawi menemui dirimu. Memintamu menulis sendiri surat pembatalan pertunangan. Ucapan itu terdengar sangat bermoral. Padahal sebenarnya ia ingin melihat langsung keadaanmu yang menyedihkan di penjara langit. Lalu menginjakmu dengan kejam. Zhang Heng juga mengangkat kepala dan ikut menyetujui. Mulutnya berkata ingin menuntaskan sisa ikatan persaudaraan. Namun di dalam hati ia tertawa dingin. Ia sudah lama menyiapkan sebuah pertunjukan besar. Untuk menghancurkan seluruh harga dirimu di penjara langit di depan matamu sendiri. Qin Sui Hua termenung sejenak dan hampir mengangguk setuju. Tiba-tiba terdengar suara perempuan yang jernih dan dingin. Datang dari arah pintu masuk taman. Semua orang menoleh mengikuti suara itu. Terlihat seorang gadis berbaju akademi putih pucat melangkah perlahan mendekat. Auranya dingin dan anggun. Dialah Zhang Qingyu, putri ketiga keluarga Hou yang lama menuntut ilmu di luar. Nada bicara Zhang Qingyu datar tanpa gelombang. Terhadap pemenjaraanmu ia bersikap sangat dingin. Menurutnya jika bukti kejahatan sudah jelas maka hukum negara akan menanganinya. Qin Sui Hua melihat putrinya yang terkenal berbakat ini. Berkata demikian membuat tekadnya semakin bulat. Memutuskan untuk pergi bersama ke penjara langit menyelesaikan urusan yang perlu diselesaikan.
Tak disangka Zhang Heng tiba-tiba berbicara dan menunda semuanya ke esok hari. Karena kau dijebloskan ke penjara langit benar-benar di luar dugaannya. Ia membutuhkan waktu untuk menyusun ulang rencana yang ditujukan padamu. Menjelang senja di ruang dalam pavilion Moyun, Li Dagang mengernyit sambil menulis cepat di meja. Sesuai perintahmu, ia sedang memisahkan dan memindahkan aset keluarga Hou. Di sampingnya tangan kanan terkuatmu Modi, setengah berbaring di kursi besar sambil minum arak tanpa peduli penampilan. Tiba-tiba jimat komunikasi Li Dagang menyala. Ia melirik isinya lalu wajahnya berubah sangat aneh. Modi dengan tajam menyadari kejanggalan itu. Li Dagang menyerahkan secarik kertas dengan ekspresi rumit. Mengatakan ada orang yang mengincar bunga krisan milik bos. Modi tertawa kecil setelah membacanya. Menarik, kalau adik bos ingin membuat bos menderita, maka biarkan dia sendiri lebih dulu merasakan nikmatnya luka di sekujur tubuh. Keesokan harinya penjara langit kuil Dali. Berkat pengaturan awal dari Li Dagang, kau tidak dilempar ke sel yang bau busuk menyengat, melainkan mendapat sebuah sel tunggal yang bersih dan rapi. Saat ini kau sedang santai menikmati makanan mewah. Di telingamu terdengar teriakan para napi sebelah yang berebut bubur basi. Sementara di seberang miring, di sana ditahan putra tunggal kediaman Pangeran Jing. Orang itu bahkan masih dilayani oleh pelayan. Saat kau mengangkat potongan daging terakhir sumpitmu tiba-tiba berhenti. Kertas minyak di dasar mangkuk menarik perhatianmu. Tanpa menunjukkan emosi kau membaca pesan Li Dagang dan tertawa dingin di dalam hati. Bahkan sudah masuk penjara langit. Adik baik itu tetap tidak mau melepaskan kuya. Segera setelah itu kau merobek catatan itu menjadi potongan kecil. Baru saja selesai membereskannya dari ujung lorong sel. Terdengar langkah kaki yang kacau. Terlihat beberapa kepala penjara membungkuk sambil mengantar. Rombongan berhenti tepat di depan selmu. Meski cahaya redup kau tetap langsung mengenali mereka. Qin Suihua memandangmu dari atas dengan tatapan menghakimi. Zhang Wanning penuh dengan ekspresi puas melihat penderitaanmu. Zhang Qingyu tampak sangat tidak sabar. Dan yang berdiri paling depan adalah tunanganmu Jiang Lohan. Ia melangkah maju dan langsung melontarkan tuduhan tanpa ampun. Mengatakan bahwa kau benar-benar mengecewakannya. Ia sama sekali tidak memberimu kesempatan untuk bicara. Berdiri di puncak moral dan merendahkanmu hingga tak bernilai. Menuduhmu tidak memikirkan kepentingan besar. Tidak tahu bagaimana meringankan beban keluarga. Zhang Qingyu pun segera menyusul. Menempelkan label tidak dewasa dan tidak bertanggung jawab padamu. Menyuruhmu merenung dengan baik. Kau mendengarkan semua ceramah panjang mereka dengan tenang. Bahkan wajahmu tidak menunjukkan emosi berlebih sedikit pun. Setelah kau perlahan mengelap mulutmu, kau mengangkat pandangan dan menyapu mereka dengan tenang. Akhirnya pandanganmu berhenti di wajah Qin Suihua lalu kau tersenyum ringan. Tawa itu sangat pelan, namun seketika memecah suasana serius yang mereka bangun. Terdengar sangat menusuk telinga. Kau menatap Jiang Lohan dan Zhang Qingyu lalu balik bertanya dengan nada tenang. Kecewa, tidak tahu kepentingan besar. Kalian mengenakan sutra dan brokat mewah. Menggurui aku si narapidana yang makan jatah penjara. Tidakkah terasa lucu? Lalu kau langsung mengarahkan ujung tombak pada Jiang Lohan. Mengingatkannya bahwa semua ini sejak awal ulah Zhang Heng. Mengapa tidak membiarkan dia sendiri yang menjaga kepentingan besar? Jiang Lohan terdiam sesaat tak mampu menjawab. Tanpa sadar ia menoleh pada Zhang Heng yang berpura-pura menyedihkan. Seketika itu juga kau tanpa ampun merobek lapisan kepura-pura itu. Terus terang mengatakan bahwa di mata mereka kau tak pernah dianggap keluarga Zhang. Qin Suihua mendengarnya dengan wajah muram lalu membentak keras. Bajingan kau masih berani berkilah. Keluarga telah berbuat baik padamu sebesar gunung. Namun kau bukan hanya tak tahu berterima kasih malah menyimpan dendam. Apa kau jadi gila karena terlalu lama di penjara? Mendengarnya kau tertawa semakin sinis. Kebaikan sebesar gunung. 10 tahun dibiarkan hidup mati sendiri kebaikan itu kuingat seumur hidup. Hari ini musibah penjara ini juga bisa dianggap membalas budi kelahiran. Mulai sekarang kita lunas tidak saling berutang. Kau. Qin Suihua tercekik amarah dadanya sesak hingga tak mampu berkata apa-apa. Ia tak menyangka keadaan akan sampai sejauh ini. Putra ini ternyata masih sama keras kepala dan tak mau berubah. Zhang Wanning melihat ibunya diperlakukan demikian langsung menjerit tajam. Zhang Yu jangan berani bicara omong kosong di sini. Tak berguna sendiri masih menyalahkan orang lain. Hari ini kami datang untuk memintaku menandatangani surat pembatalan pertunangan bukan? Kau langsung memotong ucapannya. Tatapanmu setajam pisau menyapu semua orang lalu berhenti. Di wajah Jiang Lohan, Qin Suihua memaksa menahan amarah lalu memasang ekspresi penuh kepedihan. Yu anakku, karena masa depanmu sudah hancur jangan lagi menunda Lohan. Tulislah surat pembatalan pertunangan lalu akhiri saja. Kakak tenang saja. Setelah pertunangan dibatalkan aku jamin akan merawat Kak Jiang dengan baik. Zhang Heng demi memancing emosimu bahkan langsung raih tangan Jiang Lohan. Jiang Lohan ragu sejenak namun ternyata tidak melawan. Sikap patuh itu siapapun bisa melihatnya dengan jelas. Sedangkan Qin Suihua bukan saja tidak menghentikan, bahkan merasa keduanya tampak serasi sebagai pasangan. Maka ia pun ikut mendorong dengan membuka mulut. Yuer, karena takdir kalian sudah berakhir lebih baik. Merestui Henger dan Lohan. Ini juga bisa menjadi kisah indah. Seketika bagian dalam dan luar sel hening seperti kuburan. Namun siapa sangka saat semua orang mengira kau akan marah, kau justru tiba-tiba tertawa.
Bukan tertawa karena marah melainkan benar-benar merasa lucu. Tawamu bergema di sel penjara yang suram. Zhang Heng dibuat merinding oleh tawamu. Kakak kau tertawa apa? Aku tahu kau sedang sedih. Sedih. Kau menghentikan tawa dan menatap mereka dengan pandangan mengejek. Kenapa aku harus sedih? Aku bahkan belum sempat merasa senang. Sambil berkata demikian kau melangkah maju 2 langkah. Adikku yang baik, kakak baru saja masuk penjara demi menanggung dosamu. Kau sudah tak sabar datang mengambil warisanku. Bahkan tunangan pun kau ambil alih dengan begitu lancar. Bagaimana? Apa barang bekas kakak terasa lebih nikmat? Kalimat itu langsung merobek kedok mereka. Wajah Zhang Heng seketika memerah seperti hati babi. Jiang Lohan pun mengangkat kepala dengan malu dan marah lalu menatapmu tajam. Namun kau sama sekali tak peduli dan justru menoleh ke Qin Sui Hua. Dan juga ibu, baru saja mengirimku ke penjara surgawi. Lalu langsung sibuk menyuruh adik kandungku memasang tanduk di kepalaku. Ibu benar-benar pandai menjaga harta tetap di keluarga. Setiap kata yang kau ucapkan membuat wajah Qin Sui Hua semakin muram. Hingga akhirnya wajahnya membiru kehijauan. Tangan yang menunjuk ke arahmu pun gemetar hebat. Bajingan kamu bicara omong kosong apa? Namun kau sudah malas meliriknya lagi. Pandanganmu kembali jatuh pada pasangan itu. Sudahlah hentikan sandiwara ini. Satu adik yang merebut tunangan kakaknya. Satu perempuan yang benci kemiskinan dan ingin memanjat tinggi. Kalian berdua benar-benar pasangan sempurna. Zhang Yu tutup mulutmu. Saat itu Jiang Lohan akhirnya menjerit tak tertahan. Air mata berputar di pelupuk matanya. Entah karena marah atau malu. Zhang Heng pun mengertakkan gigi ingin membela diri. Kakak bagaimana bisa kau memfitnah aku dan Kak Lohan? Kami hanya apa? Kau tertawa dingin dan memotong ucapannya. Saling jatuh cinta atau sepasang pezina. Sudahlah hentikan. Di mataku kalian hanyalah sepasang anjing jantan dan betina. Begitu kata-kata itu keluar bagai petir menyambar. Sepenuhnya merobek topeng terakhir mereka. Wajah Zhang Heng dan Jiang Lohan pucat pasi. Qin Sui Hua dan yang lain pun gemetar menahan amarah. Sementara itu di sel seberang. Putra mahkota Jing Wang bersandar santai di dipan empuk. Sambil minum arak dan menonton pertunjukan. Mulutnya tak henti-henti berdecak kagum. Para narapidana di sekitar pun mulai berbisik-bisik. Meski suara mereka sengaja direndahkan. Namun tetap samar-samar terdengar. Seperti jarum menusuk hati Qin Sui Hua dan yang lain. Kapan mereka pernah dipermalukan seperti ini? Dinilai oleh sekelompok tahanan rendahan. Namun kau seakan tak mendengar apa-apa. Senyum di wajahmu seketika menghilang. Ingin putus tunangan itu mudah. Kembalikan semua hadiah yang pernah kuberikan padamu. Begitu kata itu jatuh Qin Sui Hua dan Zhang Wanning. Mereka langsung meloncat keluar dan menuduhmu murahan. Jiang Lohan bahkan memasang sikap seolah memberi sedekah. Menyatakan bersedia mengembalikan barang rongsokan itu. Kau mengangguk pelan tanpa banyak bicara. Melangkah ke meja lalu langsung menulis. Sambil menulis kau dengan tenang menyebutkan daftar barang. 3 tahun lalu 12 mutiara air mata putri duyung laut selatan. Bernilai 30.000 tael. 2 tahun lalu lukisan asli sang maestro lukis pemandangan menara sungai. Bernilai 25.000 tael. Tahun lalu pedang Kyusui dari besi langit dan pasir bintang. Bernilai 50.000 tael. Karang giok darah cangkir cahaya bulan pil Kingsin kelas atas. Pil Yulu pil penguat dasar salep perawatan kerabat. Seiring suaramu berhenti, wajah Jiang Lohan berubah dari congkak menjadi pucat pasi. Suara bisik-bisik di sekitar makin keras. Ini jelas bukan sekadar mengembalikan hadiah. Ini jelas ingin membuat mereka bangkrut total. Namun ini belum berakhir. Kau berhenti sejenak lalu menatap Jiang Lohan dengan tenang. 1 pil body, bernilai 500.000 tael. Seketika seluruh area penjara hening seperti kuburan. Bahkan putra mahkota Jing Wang terkejut hingga meloncat dari dipannya. Pil body adalah benda suci legendaris yang mampu melawan takdir. Seluruh pencapaian kultivasi Jiang Lohan bergantung padanya. 500.000 tael bahkan masih harga persahabatan. Para tahanan di sekitar langsung gempar. Seruan terkejut bersahut-sahutan. Tak seorang pun menyangka kau akan begitu royal. Kau meniup tinta di atas kertas. Lalu menyerahkan daftar hadiah bernilai tak terhitung itu kepada Jiang Lohan. Nona Jiang pembulatan dihapus totalnya. 768.500 tael. Silakan diperiksa. Deretan angka itu bagaikan gunung besar. Menekan Jiang Lohan hingga sulit bernapas. Dengan tangan gemetar ia menerima daftar itu. Lalu menjerit histeris menuduhmu melakukan penipuan. Seolah sudah sejak awal menduga ia akan bersikap demikian. Kau berkata dengan tenang. Nona Jiang, jika tetap bersikeras menyangkal, maka terpaksa kita bawa ke pengadilan. Meminta kantor Jingzhou, bahkan Dalisi dan Chen Soret untuk menilai kebenarannya. Pada saat itu Zhang Wanning tiba-tiba melompat. Keluar sambil menunjukmu dan berteriak keras. Semua jangan percaya padanya. Dari mana dia mendapat uang sebanyak itu? Pasti dia menggelapkan dana umum keluarga Hou. Zhang Heng juga tersadar lalu cepat ikut menimpali. Kakak keempat benar, kakak besar. Jujurlah, uang untuk membeli hadiah-hadiah ini sebenarnya dari mana? Apa kau menggunakan perak milik keluarga Hou? Jiang Lohan mendengarnya lalu menunjukkan tatapan menghina. Kau bahkan memakai uang keluarga Hou untuk berpura-pura dermawan. Menipuku selama bertahun-tahun. Barang-barang ini aku tidak akan mengembalikannya. Kalaupun harus dikembalikan, maka kepada keluarga Hou.
Saat ini arah pembicaraan di sekitar pun berubah karena kata-kata Zhang Wanning. Sebagian orang mulai setengah percaya setengah ragu. Putra mahkota Jingwang mengangkat alis dengan ekspresi penuh minat. Ini jadi semakin menarik, namun di wajahmu sama sekali tidak terlihat kepanikan.